Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Tiara dan rekan saya Ahmad Marzuki. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia akan menjelaskan materi yang berjudul Ekonomi Ketenagakerjaan dan Kependudukan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Marzuki. Ekonomi ketenagakerjaan. Ekonomi ketenagakerjaan atau labor economics memperhatikan masalah serikat pekerja, hukum ketenagakerjaan, asuransi sosial ketenagakerjaan, diskriminasi terhadap gender dalam perusahaan dan manajemen perusahaan. Ekonomi ketenagakerjaan menganalisis investasi dalam modal manusia, menganalisis dilakukan terhadap faktor yang menyebabkan seseorang ingin bekerja dan bila ingin bekerja, berapa banyak waktu yang dicurahkan dalam kerja. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap manusia yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk yang sudah memasuki usia kerja 16 tahun sehingga 64 tahun, baik yang sudah bekerja maupun bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja menjadi dua. Yang pertama, pekerja atau employees adalah penduduk angkatan kerja yang benar-benar mendapat pekerjaan penuh. Yang kedua, bukan pekerja atau pengangguran. Unemployed adalah bentuk usia kerja tetapi belum mendapatkan kesempatan kerja. Pekerjaan employed dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerja penuh, yaitu angkatan kerja yang sudah memenuhi syarat sebagai pekerja penuh, yaitu jam kerja minimal 40 jam per minggu dan bekerja sesuai dengan keahlian dan berdasarkan pendidikan. Yang kedua, pekerja setengah pengangguran, yaitu pekerja yang tidak memenuhi jam kerja minimal sehingga pendapatannya juga di bawah standar minimal. Pekerja seperti ini tingkat produktivitas rendah karena banyak pekerja bukan pada bidang keahliannya dan tidak sesuai dengan latar pendidikannya. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari pekerja, namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Strategi kesempatan kerja. Di sisi persediaan tenaga kerja, yang pertama pengalihan jumlah penduduk, yang kedua pengalihan angkatan kerja melalui peningkatan pendidikan atau perluasan fasilitas pendidikan, peningkatan kondisi perekonomian keluarga yang mencegah angka putus sekolah dan peningkatan usia sekolah wajib belajar 9 tahun serta peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, penetapan pembangunan infrastruktur secara merata sehingga dapat mencegah migrasi desa kota. Dari sisi kebutuhan tenaga kerja, yang pertama perluasan dan penciptaan kesempatan kerja melalui kebijakan mikro, yang kedua kebijakan regional atau melalui pengalokasian penganggaran untuk pembangunan dan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja. Yang ketiga kebijakan sektoral atau di sektor pertanian
dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan koperasi. Konsep pengukuran ketenagakerjaan, Gainful Work Approach, yaitu konsep yang menjelaskan tentang aktivitas ekonomi yang pernah bekerja atau biasa dilakukan seseorang atau visual aktif. Konsep Gainful Worker Approach pada prinsipnya hanya memperhatikan kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan tanpa memperhatikan kegiatan lainnya yang sebenarnya sedang dilakukan baru-baru ini. Labor force approach atau pendekatan saat ini. Konsep labor force approach merupakan perkembangan dari konsep gainful work approach yang tidak memperhatikan waktu kerja dan referensi waktu. Konsep ini sudah menjelaskan tentang pembatasan waktu dan kegiatan yang dilakukan seseorang sehingga menjadi dapat dikategorikan bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Labor utilization approach dikembangkan oleh Phillips M. Mauser untuk memperbaiki konsep labor force. Pendekatan labor utility dimaksud untuk lebih menyempurnakan konsep angkatan kerja. Masalah ketenaga kerja di Indonesia. Pertama, keterampilan tenaga kerja, akses informasi lapangan kerja tidak sesuai pendidikan, kesempatan kerja terbatas, upah kecil. Baiklah, saya Almatiara akan melanjutkan materi peningkatan kualitas kerja. Upaya untuk meningkatkan kualitas kerja ini harus dilakukan oleh semua pihak terkait. Yang pertama yaitu pihak pemerintah dengan cara mendirikan berbagai pusat latihan kerja untuk mempersiapkan angkatan kerja sesuai dengan kualifikasi dunia usaha. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha sehingga ada keselarasan antara produk lembaga pendidikan dengan dunia usaha. Yang ketiga, meningkatkan kualitas lulusan pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dengan berbagai sektor pendidikan sehingga lulusan telah siap masuk dunia usaha. Dan yang terakhir, membuat kebijakan yang kondusif bagi penanaman modal. Pihak yang kedua yaitu pihak dunia usaha dapat dilakukan seperti kerjasama dengan lembaga pendidikan penghasil tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha. Pihak yang ketiga yaitu pihak pencari kerja, yaitu dengan mempersiapkan segala sesuatu, terutama kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dunia usaha. Selain itu, pencari kerja harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Kemudian, ekonomi kependudukan. Apa itu ekonomi kependudukan? Ekonomi kependudukan pada prinsipnya adalah ilmu yang mengkaji tentang keterkaitan antara variabel ekonomi dengan variabel demografi. Dalam pengertian ini, ekonomi kependudukan adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana dampak perekonomian terhadap dinamika penduduk dan dampak dinamika penduduk terhadap perekonomian. Ekonomi kependudukan adalah ilmu yang menganalisis dinamika penduduk dengan menggunakan teori, pendekatan, dan alat analisis ekonomi. Pengertian dinamika penduduk mencakup perubahan jumlah, struktur, dan persebaran penduduk yang diakibatkan oleh variabel fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Berbagai topik yang diangkat dalam penelitian ekonomi kependudukan belakangan ini diantaranya adalah yang pertama, dampak ekonomi terhadap penurunan mortalitas dan fertilitas. Yang kedua, penyebab dan konsekuensi dari penurunan kelahiran dan dampak dari perubahan struktur umur dan komposisi demografi terhadap perekonomian. Yang ketiga, keterkaitan antara siklus perekonomian dan perkawinan, fertilitas, mortalitas, dan migrasi, dan berbagai studi mengenai keluarga dan pasar kerja, pola migrasi, isu-isu kematian, dan kesehatan. Cakupan pembahasan ekonomi kependudukan adalah masalah ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan, seperti misalnya pemanfaatan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi, dan berbagai dampak pertumbuhan penduduk
pada pembangunan ekonomi. Ekonomi kependudukan berkaitan erat dengan demografi. Demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Struktur penduduk. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, dan ekonomi. Macam-macam pengelompokan penduduk, yaitu yang pertama berdasarkan aspek biologis. Umur penduduk dikelompokkan menjadi 3, yaitu umur 0 sampai 14 tahun dinamakan usia muda atau usia belum produktif. Umur 15 sampai 64 tahun dinamakan usia dewasa atau usia kerja atau usia produktif. Umur 65 tahun ke atas dinamakan usia tua atau usia tak produktif atau bisa juga disebut usia jompo. Yang kedua, berdasarkan aspek sosial. Berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan penduduk dapat dikelompokkan dalam tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Pengelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pendidikan penduduk. Yang ketiga, berdasarkan aspek ekonomis. Penduduk digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Dan yang terakhir, berdasarkan aspek geografis. Penduduk digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota. Kemudian dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Pertumbuhan penduduk menurut Lucas, Donald, dan Young tahun 1990 dipengaruhi oleh 3 elemen utama, yaitu fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi. Dinamika penduduk tersebut dapat mempengaruhi pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah penduduk semakin besar, maka perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai sehingga dapat menjadi modal. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama yaitu faktor kelahiran atau fertilitas atau natalitas, merupakan faktor yang berhubungan dengan kelahiran penduduk yang menyangkut jumlah bayi yang lahir hidup. Faktor yang kedua yaitu faktor kematian atau mortalitas. Mortalitas berkaitan erat dengan tingkat kematian penduduk yang ada pada suatu daerah atau wilayah. Dan yang ketiga, faktor perpindahan atau gerak penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain, baik untuk sementara waktu atau untuk menetap dalam waktu yang lama. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang ekonomi ketenaga kerjaan dan ekonomi kependudukan. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.